Hai para pendengar channel Simbal Boy 77. Perkenalkan, nama aku Rizky, umur aku 16 tahun. Aku tinggal di kota Palembang. Jadi aku mau nyeritain pengalaman horor yang aku alami sekitar awal tahun 2020. Oke. Jadi ceritanya gini. Gue dari kecil dirawat oleh kakek uyut gue sampai gue tamat SMP. Waktu itu kakek uyut gue meninggal gara-gara udah sakit-sakitan dari dulu. Uyut gue itu kerjaannya sol sepatu gitu di pinggir jalan. Setiap pulang kerja uyut gue itu pasti muta-muta gitu dan kayak ngeluarin semacam ingus lendir merah darah gitu dari hidungnya. Nah semenjak itu kan kamar kakek uyut gue gak ada yang nempatin gitu. Terus kamarnya itu akhirnya dijadiin gudang, bukan karena takut atau pikiran macam-macam ya, atau mau gue nanti nular penyakitnya gitu. Jadi makanya dijadiin gudang supaya kayak jangan ada yang nempatin lah pokoknya. Nah waktu itu ada perayaan tahun baru ya kan, kata oma gue nanti malam bakal bakar jagung sama nyate tuh. Nah oma gue habis dari pasar buat tahun baruan nanti malam. Rumahnya itu kalau dari pintu depan bakal kelihatan ruang tamu, lorong sama dapur. Nah jalan menuju kamar-kamar, maksud kamar gue, kamar abang gue, kamar omah gue, kamar kakek gue gitu bakal ngelewatin lorong. Jadi masuk pintu depan, di kiri ada ruang tamu, lurus di lorong, di sebelah kanan ujung bakal nemu dapur. Nah lorong itu di situ biasanya kakek gua muntah-muntah, gak sempet ke kamar mandi biasanya. Setiap pulang kerja pasti kakek gua muntah-muntah di lorong itu karena mungkin gak sempet gitu, jadi akhirnya dimutahin di situ. Nah kembali lagi ke oma gua. Jadi oma gua tuh ngelihat kalau ada bekas muntahan kakek uyut gua di lorong, padahal kakek gua udah nggak ada. Alhasil oma gua manggil gua buat bersihin. Gua tuh sebenarnya heran juga sih, kok bisa sih, kata oma gua, kamu belum pulang ke sana. Tuh nggak tahu ngomong sama siapa, gua merinding dong. Terus gua tetap ngebersihin muntahannya. Aneh aja gitu, kok masih ada, padahal yang punya udah nggak ada gitu. Nah pas malamnya gue sama keluarga bakar-bakar jagung ya kan, nyate gitu sama keluarga di rumah lah. Nah tiba-tiba ada om gue istrinya sama anaknya gitu, padahal nggak diajak sih, cuman ya datang doang, mungkin udah lama nggak ketemu kali ya. Nah anaknya om gue nih mungkin udah malam ya kan, sekitar jam 10 jam 11 itu ngantuk dianya mau tidur. Ya udah sok diantarlah oleh ibunya ya kan, alias tante gua. Jadi diantarnya dari pintu depan, karena bakar jagungnya itu di halaman teras gitu. Ya kali anjir, bakar jagung di dalam rumah. Ya di depan pintu, mau ke lorong, sudah ke lorong. Di situ tante gua pas mau jalan ke kamar alias mau ngelewatin lorong, di situ masih ada lagi muntahannya gitu loh. Masih ada muntahan anehnya gitu, nggak tahu dari mana. Terus kayak ada belatung-belatungnya gitu di kayak apa ya, sekatnya gitu, sekat kiri kanan itu kan ada bawah tuh sekat-sekatnya tuh. Di situ ada belatung gitu. Ya udahlah, tante gua nggak bilang, dia bilangnya pas mau pulang ke rumah sama om gua. Nah pas mau nganter anaknya tante gua ke kamar omah. Kenapa kamar oma gua? Ya karena ada AC gitu. Satu-satunya kamar yang ada AC ya ada di kamar omah gua. Tante gua, om gua
anak-anak itu satu keluarga, satu anak, tiga orang. Jadi jagungnya itu nggak cukup. Oh ya udah, tante gua ngalah, nggak makan jagung, cuman ya makan sate doang sih. Sekalian mau nemenin tidur anaknya gitu. Nah pas lagi mau ngambil bantal, karena bantal oma gua tuh cuma satu, karena sendirian tuh oma gua. Jadi bantalnya cuma satu, terus mau ngambil bantal lagi ke kamar gua. Jadi kamar gua sama kamar oma gua tuh agak jauh gitu. Jadi jauhnya itu karena WC atau kamar mandi. Nah, jadi pas mau balik lagi ke kamar omah gua, si anaknya udah nggak ada dong. Terus tante gua nyarinya ke semua kamar gitu, akhirnya ke kamar kakek gua. Di situ tante gua ngelihat ini kamar biasa, bukan gudang, terus dingin gitu. Tante gua ngelihat, oh anaknya udah sama kakek dipeluk gitu, ditemani lah. Oh tante gua fine lah, tante gua tenang. Ya udah, tante gua gabung lagi ke kumpulan-kumpulan anjay, kumpulan omah gua, om gua sama abang-abang gua. Nah setelah sudah habis jagungnya, terus satenya juga habis, om gua ngeputusin buat nginep semalam doang, karena ya gila lah, malam-malam pulang bawa mobil gitu. Terus tante gue ini mau ngambil anaknya gitu, anaknya di kamar kakek gue. Dia kaget dong, karena kamar kakek gue tuh gudang. Dilihatnya sebelumnya itu kamar biasa, dan akhirnya gudang gitu. Lah panik dong, dia kaget gitu. Terus manggil suaminya ini, kayak suruh cari gitu. Dan gue juga kena ikut cari sampai jam berapa ya, jam 2 gitu, 2 malam 2 pagi, gue nggak tahu, itu nggak ketemu. Alhasil sampai pagi itu anaknya nggak ketemu, nggak ada di rumah situ, sampai ngegeledah seluruh ruangan. Dan sampai sekarang ini anaknya nggak ketemu lagi. So far sih dia ada anak baru, masih kecil juga. Ya gitulah. Semenjak itu rumah gua diseringin tahlilan kayak yasinan gitu, kayak dibacain doa di setiap ruangan. Gitu aja sih cerita gua. Terus FYI, muntahannya masih terus ada sampai sekarang. Terima kasih.